Perkenalkan, nama saya Delinus Tumorang dengan NIM channel N02304 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perpajakan 1, yang dimana yang pertama itu adalah pengertian pajak, yang kedua itu sistem pemungutan pajak, yang ketiga itu adalah tarif pajak, dan yang keempat itu adalah fungsi pajak. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Selanjutnya itu adalah pengertian pajak. Pengertian pajak menurut para ahli ada 4. Yang pertama itu adalah menurut Andriani, di mana pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Yang kedua itu adalah menurut Sumitro, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang ketiga itu adalah menurut Dijazaningrat, di mana pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Yang keempat itu menurut Veldam, yang dimana pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa atau menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontroversi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum. Adapun sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama itu adalah official assessment system, di mana sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya, seseorang wajib pajak itu menentukan, menghitung dan menyetorkan sendiri dari pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua itu adalah self-assessment system. Self-assessment system di mana sistem yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang ketiga itu adalah withholding system, di mana pada sistem withholding system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah dapat berupa lembaga keuangan pemerintahan, dapat berupa instansi atau maupun perusahaan. Materi selanjutnya yaitu adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas objek pajak kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk presentasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya, termasuk regulasi pemerintah daerah untuk jenis pajak tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun tarif pajak dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif dengan persentase yang akan cenderung naik sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Ini mengartikan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi tarif pajak yang akan dikenakan. Yang kedua itu adalah tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif mengenakan persentase pajak yang menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Artinya, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, maka tarif pajaknya akan menurun. Yang ketiga itu adalah tarif pajak proporsional. Dalam prinsip proporsional, setiap individu atau entitas membayar persentase yang sama dari pendapatan mereka sebagai pajak tanpa memandang apakah pendapatan tersebut rendah, menengah, atau tinggi. Yang keempat itu adalah tarif pajak regresif.
di mana tarif pajak regresif yaitu pengenaan wajib pajak yang nilainya akan tetap atau sama tanpa melihat dasar pengenaan pajaknya, sehingga berapapun dasar pengenaan pajak, baik itu rendah, sedang, atau tinggi, maka nilai tarifnya pajaknya akan sama. Materi selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Terdapat 5 fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi budgetair atau sumber keuangan negara. Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contohnya itu seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu adalah fungsi regularen atau pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Yang ketiga itu adalah fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, sehingga pemerintah perlu melakukan anggaran terhadap biaya-biaya yang akan dikenakan pada pembiayaan tersebut. Yang keempat itu adalah fungsi stabilitas, memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas yaitu terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kelima itu adalah fungsi redistribusi pendapatan, adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Adapun tarif pemungutan pajak ada 3, yaitu tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, tarif pajak proporsional, dan tarif pajak regresif. Terdapat 5 fungsi pajak, yaitu sebagai sumber keuangan, fungsi anggaran, fungsi regularen atau pengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.